pengembangan vaksin Nusantara terhambat, sedangkan pengembangan vaksin merah putih hingga saat ini masih terseok-seok, terlebih usai dileburnya lembaga eijkman ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel yang kita kembangkan dan memberikan informasi-informasi terkini. Teman-teman semuanya, kembali kita ingin sharing terkait dengan vaksin Nusantara ya. Kemarin Menteri Pertahanan Pak Prabowo sudah disuntik booster dengan menggunakan vaksin Nusantara, disuntik langsung oleh Dr. Terawan. Tapi sampai dengan hari ini belum ada kepastian dari pemerintah apakah vaksin Nusantara itu bisa digunakan sebagai vaksinasi booster untuk masyarakat umum. Nah, ini kan banyak publik yang bertanya-tanya, di mana bisa didapatkannya? Ternyata baru bisa diakses di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, dan itu pun untuk para pejabat gitu ya. Nah, bagaimana perkembangan selengkapnya? Yuk kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, vaksin Nusantara belum juga ada kepastian digunakan sebagai vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster untuk masyarakat umum. Diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menerima suntikan vaksinasi booster menggunakan vaksin Nusantara yang disuntik langsung oleh Dr. Terawan Agus Putranto. Prabowo mengatakan bahwa vaksin ini salah satu bentuk pertahanan negara, khususnya di bidang kesehatan dalam menghadapi perang biologis melawan COVID-19 dan memberikan dukungan terhadap karya anak bangsa. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah lebih cenderung menggunakan produk-produk impor. Pasalnya, pengembangan vaksin Nusantara terhambat, sedangkan pengembangan vaksin merah putih hingga saat ini masih terseok-seok, terlebih usai dileburnya lembaga eijkman ke BRIN. Sejauh ini vaksin Nusantara pada akhirnya hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan. Artinya, uji klinis vaksin tersebut bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan POM. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sebelumnya mengatakan vaksin Nusantara saat ini sudah diizinkan untuk dipakai di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Namun, vaksin Nusantara dipakai bukan sebagai vaksinasi, tapi sebagai layanan rumah sakit. Karena dia akan mengambil darah dari seseorang, masukkan seperti virusnya, sehingga darahnya mengeluarkan antibodi spesifik kepada yang bersangkutan, kemudian disuntikan kembali kepada yang bersangkutan, kata Budi Gunadisadikin. Meski begitu, ia tetap mempersilahkan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan vaksin Nusantara tersebut. Kalau ada orang percaya dan ingin itu konsennya dia, ya terserah, ya silahkan. Makanya hanya disediakan di rumah sakit, katanya. Sampai saat ini Badan POM menegaskan bahwa vaksin Nusantara adalah jenis vaksin terapi yang penggunanya tidak membutuhkan izin dari Badan POM. Berbeda dengan vaksin COVID-19 lainnya, akan tetapi Kepala Badan POM Penny Kalukito sempat mengatakan bahwa ia meminta masyarakat menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah sebelum menjadikan vaksin Nusantara sebagai vaksin booster. Vaksin Nusantara menggunakan sel dendritik pertama di dunia yang bisa menciptakan antibodi seumur hidup. Penelitian vaksin Nusantara didukung pembiayaan oleh Badan Litbangkes dan juga Kementerian Kesehatan. Klaim lainnya adalah vaksin ini cocok untuk anak-anak dan bisa mengatasi varian COVID-19 yang baru. Dr. Terawan juga pernah mengungkapkan alasannya mengembangkan vaksin ini dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI. Ia mengatakan bahwa sejak 2015, ia telah mengembangkan sel dendritik di Sel Cure Center Rumah Sakit Gatot Subroto, sehingga yakin untuk mengembangkan vaksin berbasis dendritik. Semoga vaksin Nusantara segera memiliki kepastian agar bisa digunakan untuk masyarakat di Indonesia. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya tentang vaksin Nusantara yang masih belum ada kepastian terkait dengan apakah masyarakat umum sudah bisa mengakses dan bisa menggunakan vaksin untuk booster. Ini baru para pejabat ya yang bisa menggunakannya, dan itu pun belum ada kepastian resmi dari pemerintah bahwa vaksinasi Nusantara ini atau vaksin Nusantara ini bisa digunakan untuk vaksinasi booster bagi masyarakat umum. Kita semuanya masih menunggu dan mudah-mudahan pemerintah segera menetapkan
dilakukan, apakah bisa diakses di puskesmas ataupun di rumah sakit yang lain di Indonesia. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Tetap semangat. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.